Polda Gorontalo meringkus terduga pelaku penipuan uang hingga ratusan juta rupiah. Pelaku ditangkap karena menipu korbannya untuk menyerahkan sejumlah uang yang nantinya akan dikembalikan. Satu terduga pelaku penipuan ini ditangkap oleh tim Resmo Polda Gorontalo. Dalam aksinya, pelaku menipu korban dengan membujuk agar korban mau menyumbangkan uangnya. Pelaku kemudian meyakinkan korban bahwa uang yang diserahkan nantinya akan dikembalikan. Dari penangkapan ini, polisi menyita uang sebesar 1.136 juta rupiah milik para korban dan sejumlah telepon seluler serta kartu ATM. Pelaku penipuan kini dibawa ke Mapolda Gorontalo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dengan harapan si kakak bisa memenuhi persyaratan berupa Kita akan memantau perkembangan terkini dari penangkapan penipuan sumbangan uang. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV di kota Gorontalo, Hence Tumilar. Hence, jadi bisa Anda jelaskan sebenarnya detailnya dari modus pelaku ini seperti apa dan sejauh ini bagaimana perkembangannya? Baik, sebelum saya jelaskan bahwa saya klarifikasi bahwa jumlah uang yang disita oleh tim penyidik Polda Gorontalo sebagai barang bukti ketika dilakukan penangkapan terhadap tersangka berjumlah belasan juta rupiah. Dan dari kasus ini, pelaku yang kini sudah dijadikan tersangka pada modusnya mengaku sebagai orang yang bisa menerima bisikan gaib untuk penyelamatan umat. Dan dari pengakuannya ini dia merekrut sejumlah warga yang ada di Gorontalo dan dijadikan sebagai umat, jamaah, dan dijadikan sebagai calon korban penipuan. Dari kasus yang dilakukannya, ia menjanjikan sejumlah uang kepada korban dengan jumlah uang yang diterima yang bisa diambil dari korban. Pada prakteknya, korban melakukan mengaku bisa mendapat bisikan gaib dengan menyebut jumlah angka yang menurutnya berdasarkan bisikan gaib, dan jumlah angka itu kemudian kepada setiap umat yang menjadi pengikutnya ini menyetor jumlah uang sesuai dari bisikan alam gaib yang diterimanya. Kemudian jumlah itu diserahkan kepada dirinya dan dengan janji akan dikembalikan dengan jumlah yang sama dan akan memenuhi segala kebutuhan oleh korban yang menyerahkan uang kepadanya. Bisa membayar utang-utang korban, bisa memenuhi modal usaha korban, dan sebagainya dijanjikan kepada calon korban. Dan ketika ditangkap, tersangka berdasarkan laporan salah satu korban kemudian dibuntuti oleh petugas kepolisian dan menangkap tangan korban ketika menerima jumlah uang dari korban. Dan hingga kini kepolisian daerah Polda Gorontalo telah menetapkan pelaku sebagai tersangka dan kini sementara dalam proses penyidikan. Dan dari hasil penyidikan sementara hingga saat ini sudah ada 5 korban yang mengaku merasa tertipu dengan kelakuan atau modus yang dilakukan oleh pelaku. Dan total kerugian yang diderita oleh 5 korban ini berdasarkan hasil pemeriksaan ada kurang lebih 800 juta lebih, mendekati 1 miliar. Polda Gorontalo dalam hal ini penyidik menghimbau kepada masyarakat kalau ada yang merasa tertipu atas perlakuan korban selama ini, diharapkan untuk bisa melaporkan kejadian ini di Polda Gorontalo. Sekali. Oke, Hence, mengonfirmasi sekali lagi, jadi uang yang ditemukan oleh polisi sebagai barang bukti jumlahnya belasan juta rupiah? Iya, dari jumlah yang berhasil disita dari pelaku ada belasan juta. Okay. Namun kerugian mencapai kurang lebih 800 juta lebih. Demikian, Pak Sekali. Baik, jadi ini merevisi informasi sebelumnya bahwa uang yang ditemukan adalah belasan juta, tapi estimasi kerugiannya kira-kira atau proyeksi mencapai hampir 1 miliar rupiah. Nah, sampai saat ini sudah ada berapa korban yang melapor, Hence? Ya, hingga saat ini dari proses yang dilakukan oleh penyidik Polda Gorontalo sudah ada 5 korban yang melapor dengan kerugian masing-masing bervariasi. Ada yang sempat menyetor kurang lebih 300 juta lebih, ada yang 200 juta lebih, ada yang 100 juta lebih. Dan jumlah
nominal ini ketika dijumlahkan mencapai kurang lebih 1 miliar rupiah pas kali. Oke, dari kerugiannya mencapai 800 juta sampai 1 miliar rupiah, apakah sudah diketahui sebenarnya uangnya digunakan untuk apa oleh pelaku? Ya, dari pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, berdasarkan pengakuan pelaku bahwa uang yang diambil dari korban selama ini yang dia lakukan sejak awal tahun 2020 dipergunakan pelaku untuk berhura-hura, untuk membiayai ke tempat-tempat hiburan dan sebagainya. Demikian. Baik, kita akan tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Hence Tumilar melaporkan langsung dari Gorontalo.